Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Kak Fitria. Nah, seperti biasa hari ini kakak akan bahas contoh soal pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Nah, seperti apa pembahasan soalnya? Yuk langsung aja cek di video kali ini. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Kita langsung aja ke contoh soal yang pertama ya. Di sini pertanyaannya adalah kalimat yang tidak logis dalam bacaan tersebut. Di video sebelumnya kita juga pernah bahas tentang kalimat tidak logis. Nah, tapi di video sebelumnya itu kalimat tidak logisnya tentang struktur SPOK. Nah, untuk di teks kali ini kalimat tidak logisnya berhubungan dengan makna kata. Kalau kita lihat dari pilihannya ya, kalimat yang tidak logis dalam teks ini adalah kalimat yang keenam. Kita baca dulu ya kalimat keenamnya. Hal tersebut sama seperti pohon mangga berkualitas yang jika berbuah akan menghasilkan buah manis dan disukai banyak orang. Nah, di sini yang bikin jadi kalimat tidak logis itu adalah kata-kata buah manis. Kenapa? Nah, sebelumnya kita artian secara harfiah dulu ya. Kalau kalimat logis itu logis berarti secara logika masuk akal. Kalau kalimat tidak logis berarti tidak masuk akal. Nah, untuk yang buah manis ini artinya jadi ambigu. Ini bisa diartikan menjadi buah yang namanya itu manis. Nah, buah apa yang namanya manis? Kan kita nggak pernah tahu ya ada buah yang namanya manis. Kata ini akan jadi lebih tepat kalau kita tambahi kata yang, jadi buah yang manis. Kalau buah yang manis, udah pasti itu buah apapun yang rasanya manis. Ini berarti artinya jadi rasanya manis. Nah, biar kalian lebih paham tentang kalimat tidak logis, kakak kasih contoh lain tentang kalimat tidak logis. Ada yang saya mengajar materi penalaran umum di kelas persiapan UTBK. Kita tuh sering ya ketemu struktur kalimat yang seperti ini. Kalau kita baca atau kita ucapkan ini sepertinya nggak salah sih ya. Saya mengajar materi penalaran umum di kelas persiapan UTBK. Nah, tapi secara makna katanya ini jadi kalimat yang tidak logis. Kenapa? Ada kesalahan di kata mengajarnya ini, ada yang kurang. Kalau saya mengajar materi penalaran umum, ini berarti sama juga artinya dengan yang diajar itu materinya, materi penalaran umum, bukan anak-anaknya, bukan anak-anak yang ikut kelas persiapan UTBK. Jadi ini akan lebih tepat kalau kata mengajarnya ini kita tulis jadi mengajarkan. Saya mengajarkan materi penalaran umum di kelas persiapan UTBK. Nah, ini jelas berarti kakak mengajar anak-anak yang ada di kelas persiapan UTBK, materinya penalaran umum. Kalau saya mengajar materi penalaran umum berarti materinya yang diajarin, bukan anak-anaknya. Satu contoh lagi yang sering kita temui di jalan-jalan, tulisan hati-hati banyak kecelakaan. Nah, ini kadang ditulis ya di jalan-jalan katanya hati-hati banyak kecelakaan. Tapi pada saat kita lewat ya, bisa tidak terjadi kecelakaan. Katanya hati-hati banyak kecelakaan. Tapi secara makna kan mana kecelakaannya? Nggak ada di jalan itu. Harusnya kata-kata ini biar jadi logis adalah hati-hati sering terjadi kecelakaan.
sering terjadi kecelakaan. Nah, jadi ada banyak faktor ya di jalan itu yang sering menyebabkan kecelakaan. Kalau hanya hati-hati banyak kecelakaan aja, harusnya pada saat kita melalui jalan itu ada terjadi banyak kecelakaan di situ. Jelas ya untuk contoh soal kalimat tidak logis. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini pertanyaannya adalah kata memadai pada kalimat 2 memiliki arti. Nah, kita baca dulu biar nggak salah ngartiinnya. Di sini kalimat 2 adalah mendidik anak harus didasari keahlian, ilmu yang memadai dan sehat jasmani rohani sama seperti menanam buah mangga. Berasal dari bibit tanaman yang kuat, sehat dan berkualitas agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, di sini pilihannya adalah mahir, membantu, mencukupi, mengatur dan mengubah. Kita cari di KBBI nanti ya. Kata memadai ini sama juga dengan mencukupi atau tercukupi, sama aja ya. Jadi kalau kita dengar orang bilang ruangannya memadai, berarti ruangan itu mencukupi untuk sekian orang gitu. Kehidupannya memadai berarti kehidupannya mencukupi atau tercukupi. Maka untuk contoh soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu mencukupi. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pertanyaannya adalah kalimat analogi berikut yang memiliki makna yang sama dengan kalimat 1 adalah. Kita baca kalimat satunya adalah mendidik anak sama halnya dengan menanam pohon mangga. Nah, sebelumnya mungkin ada dari kalian yang nggak tahu arti dari analogi. Analogi itu adalah perbandingan. Jadi kalimat analogi itu adalah kalimat yang membandingkan sesuatu yang sangat berbeda tapi dibandingkan dalam ruang yang sama. Contoh kalimat 1, mendidik anak sama halnya dengan menanam pohon mangga. Nah, sebenarnya kan sangat berbeda ya mendidik anak sama menanam pohon mangga, tapi ada bagian yang sama. Di sini dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya, katanya mendidik anak itu harus didasari keahlian, ilmu yang memadai dan sehat jasmani rohani sama seperti menanam buah mangga. Menanam buah mangga juga berasal dari bibit tanaman yang kuat, sehat dan berkualitas agar dapat tumbuh dengan baik. Maksudnya itu ada prosesnya. Jadi kita nanam buah mangga dari benih, dari biji, kan dia nggak langsung tumbuh besar terus berbuah manis. Itu harus kita serajin siram, kita rawat, kita pupuk biar nanti setelah tumbuh besar buah yang dihasilkannya manis. Nah, mendidik anak juga sama, kita harus sabar, kita harus punya ilmu, kita harus ajarin ya biar anaknya nanti jadi baik ketika tumbuh besar. Jadi di sini mendidik anak sama pohon mangga ini dibandingkan dalam hal sama-sama berproses ya. Ada tahapan-tahapannya. Pilihan-pilihan ini ya adalah kalimat-kalimat analogi juga, tapi yang mana nih yang punya makna yang sama, yaitu ada prosesnya, sama seperti kalimat 1. Coba kita lihat ya. Untuk yang A katanya, aku dengannya bagaikan langit dan bumi. Nah, arti dari kalimat analogi ini adalah sangat berbeda ya. Berbeda jauh. Langit sama bumi itu kan jaraknya jauh ya. Langit di atas, bumi itu yang kita pijak. Jadi si aku ini berbeda jauh dengan seseorang yang di sini dirujuk sebagai dengannya. Kalau yang B, belajar ibarat mengenakan sweater pada hari yang panas. Nah, ini perumpamaan. Kalau pakai sweater di hari yang panas rasanya gimana? Pasti nggak nyaman ya, gerah gitu. Jadi di sini artinya adalah belajar itu tidak menyenangkan. Kegiatan yang tidak menyenangkan. Banyak kan orang yang gak suka belajar. Yang C, belajar seperti membangun sebuah rumah. Nah, kalau membangun sebuah rumah itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Dari yang pertama kita ngukur-ngukur lahannya dulu, terus kita bangun dari mendinding batu ya, bikin dindingnya dulu, baru nanti masuk ke keramik, terus nanti masang atap dan gitu. Pokoknya ada tahapannya, nggak instan. Nah, berarti di sini artinya belajar itu hasilnya itu nggak instan, hasilnya tidak instan, ada prosesnya. Kan orang kalau belajar awalnya dia nggak bisa, tapi kalau dia rajin belajar terus kan lama-lama jadi bisa, lama-lama ilmunya nambah terus. Jadi bertahap dan bertahap, ada prosesnya. Untuk yang D, kehidupan itu berputar bagai roda. Nah, ini juga kalimat perumpamaan ya, yang artinya kalau berputar bagai roda orang itu nggak selamanya ada di atas. Bisa juga nanti suatu saat kita jatuh ke bawah. Untuk yang E, tak perlu menyesali, putus 1 tumbuh 1000. Nah, ini biasa diucapkan untuk orang-orang yang lagi patah hati ya. Maksudnya janganlah terlalu sedih banget.
putus satu ya udah masih banyak gantinya, masih banyak orang lain. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya, mana kalimat analogi atau perbandingan yang memiliki makna yang sama dengan kalimat satu? Tadi kakak udah bilang ya, kalimat satu itu dibandingkan dalam hal proses, sama-sama ada prosesnya. Maka kalimat analogi yang maknanya sama itu adalah yang C. Belajar seperti membangun sebuah rumah, ada tahapannya, ada prosesnya. Jelas ya teman-teman? Di video kali ini kakak nyiapin soal latihan. Pasti kalian udah pada nungguin ya dari kemarin itu. Nah, di sini kakak kasih clue-nya dulu ya, biar kalian bisa menemukan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, cara pandang pendidikan sebagai industri produk ini menyebabkan institusi pendidikan tak tertarik mendidik anak bodoh atau termarginalkan. Kata termarginalkan memiliki bentukan dan makna yang sama dengan kata. Nah, di sini clue-nya adalah bentukan dan makna yang sama. Sebenarnya, setelah kalian bisa ngerti tentang bentukan kata, kalian bisa langsung dapat jawabannya. Maknanya ini hanya untuk mengkonfirmasi apakah jawabannya benar. Maksud bentukan itu apa, Kak? Nih, kata termarginalkan itu termarginalkan. Ini adalah kata berimbuhan ya. Kata dasarnya itu adalah marginal, yang mana marginal ini bisa juga artinya pinggiran, yang ada di pinggiran, yang ada di tepi. Terus arti lainnya itu kurang menguntungkan. Kalau di pertanian sering dengar kata lahan marginal, berarti lahannya itu kurang menguntungkan, bisa jadi tanahnya keras atau kurang subur. Nah, di sini kata marginal ini mendapatkan imbuhan terkan. Nah, dari A, B, C, D, E ini kalian cari yang kata-katanya juga dapat imbuhan terkan. Setelah kalian dapat, kalian cek apakah makna katanya itu sama dengan kata termarginalkan. Gitu ya clue-nya. Kakak tunggu jawaban kalian, semoga dapat jawaban yang tepat. Dan mungkin cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat and see you to the next video.